Apa itu conversational prompting? Ngomongnya aja udah susah, Pak. Conversational prompting. Ya. Well, mungkin karena harus mulai dengan apa conversation. Kalau bisa conversation akan sulit ya. So, Silakan, apa itu conversation? Oh, ini conversation atau sedang just bantar? Kalau Bapak ngomong sendiri terus ya nggak conversation. Tapi kalau Bapak menjawab pertanyaan saya, kemudian saya menanyakan, kemudian Bapak bertanya, saya menjawab, nah itu conversation. Itu seperti pingpong? Ya. Hanya sekali? Seperti TikTok. Tik and talk. And talk. And kadang saya dapat kesempatan untuk tik dan dia akan talk terus. Iya. Wow. Jadi definisi conversation adalah two ways communication atau komunikasi dua arah, bukan satu arah ya, tapi dua arah. Wah, itu kunci yang di bawah, koneksi dua arah, tetapi mulai dengan definisi. Definisi conversation kalau kepada kamu, seakan ada yang sangat formal, silakan kalau bosan Google, define conversation. Dan itu akan omong tentang dua pihak sedang interaksi, ada kata yang omong, jawab, omong, and definisi conversation itu tidak hanya satu arah, tidak hanya monolog, tetapi kunci dasar di belakang conversation ada dialog. Dua, log, kata, dua kata. Main pingpong aja, sama. Dan ada banyak jenis conversation. Jenis conversation itu bisa daripada debat, itu bisa untuk counseling, itu bisa daripada guru kepada anak, atau itu bisa dengan berapa banyak tujuan, dan setiap tujuan bisa conversational style yang lain. Satu ibu kepada anaknya yang baru pulang sedang nangis pakai style yang sangat beda daripada mereka harus bersih kamarnya. Dua-duanya itu ada dialog, tapi caranya, method, pola, pilihan kata, dan tujuan berapa bedanya. So, okay? Lebih daripada itu, ada tips and tricks yang baik dan tidak baik. Gimana cara baik untuk conversation? Tanya Effie ya. Ya, kalau baik kalau saya bertanya kepada Bapak, pertanyaan saya harus jelas dan tidak ambigu, supaya Bapak bisa mengerti apa yang saya katakan. Dan kalau saya bertanya, kalau Bapak tidak mendengarkan dengan baik, maka Bapak nggak akan tahu apa yang saya tanyakan dengan maksimal. Jadi baik kalau saya mengatakan pertanyaan saya dengan jelas dan Bapak mendengarkan pertanyaan saya dengan baik. Ulang lagi. Dan Bapak bisa menjawab saya dengan baik. Ya, untuk nanti akan lihat lebih detail bersama, tapi betul harus jelas, harus direct, dan ada berapa tricks untuk bisa dimengerti dengan lebih gampang. Tapi salah satu yang penting, tidak hanya waktu belajar, harus bisa dengar. Ada teman saya yang bilang, trik atau tip yang terpenting untuk bisa conversation itu jadi pintar dengar. Quick to listen. Kalau saya lihat di Yakobus, jangan quick to speak, itu saya, tapi jadi quick to listen, itu Ibu Yulia. Maybe. Ya, dan listening skills ada bagian penting. Ya, tapi listeningnya aktif, Pak, bukan listening pasif ya, cuman dengerin ya. Tidak, tapi secara aktif bisa merespon. Berarti ya atau and itu nama feedback. Kalau dengar sesuatu, memberi kembali sebagian daripada itu. Oh, berarti ini. Dan akan dikoreksi atau tidak. Dan ternyata itu satu yang penting untuk AI. AI akan sering tak hanya jawab, tapi tanya apakah ada lanjutan, akan tambah pertanyaan, atau even tanya untuk penjelasan. Dan itu saya rasa kunci dari conversation yang baik. Betul dialog, tapi tidak mengasumsi mereka mengerti dan dengar dengan sempurna. Berarti harus terus cek, harus terus feedback, harus ada response. Ya, ini contoh ya Pak ya. Oke. Kemarin saya sempat bicara juga dengan AI, dan saya tanya ke AI, saya ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan anak. Udah, cuma seperti itu.
AI yang sekarang jauh lebih bagus daripada dulu, Pak. Betul, sudah perkembangan. Iya, AI langsung tanya, oh sangat bagus, saya akan jelaskan kepada kamu tentang pelayanan anak-anak. Tapi apakah ada bagian yang kamu ingin dalami lebih dalam? Betul. Jadi dia menjelaskan tentang pelayanan anak bisa panjang lebar, tapi dia bilang, saya bisa, tapi bisakah ada bagian tertentu yang ingin kamu ketahui dengan dalam? Ya, itu lucu. Sekarang AI tambah pintar conversation sampai itu sendiri akan menolong you untuk fokus. Ya. Itu akan tanya, apa konteksnya? Ya. Itu akan tanya, you mau dengan cara apa? And apa objektif? Dan saya lihat itu juga dengan AI model-model terbaru sampai 3 hari yang lalu, hari Jumat, ada dari OpenAI model terbaru yang akan mikir. Berarti sebelum jawab, itu akan mikir beberapa kemungkinan, beberapa cara, dan daripada itu akan pilih yang terbaik. Tidak hanya seperti kadang-kadang kalau capek ada orang yang tanya, perkataan pertama yang keluar dari mulut itu sudah cukup. Tidak. Kadang-kadang orang bilang, kalau mau bisa conversation dengan baik, sebelum jawab, hitung dulu. Oke, sekarang sudah mikir sedikit dan jawab dengan sebaik mungkin. Berarti kalau saya pause, saya coba apa yang saya dengar, saya refleksi, saya mikirkan. Berdasar itu, saya akan bikin jawaban. And so, ada banyak tips, tricks, dan kami nanti akan lihat lagi. Oke? Ini apa? Ini contoh percakapan dengan WA. Hai, halo juga. Ini manusia ya Pak ya, bukan saya yang putih aja, itu pendek. Hai. Halo juga, apa ada yang bisa saya bantu? Nah, menggali Alkitab bersama denganku. Wah, sepertinya itu ide yang menarik. Kitab apa yang akan digali? Ini rasa terpaksa. Ini pakai WA, ini manusia antar manusia ya. Nah, tapi kalau dengan GPT, hai. Halo, apa yang dapat saya bantu hari ini? Saya masih mau menggali Alkitab. Mau? Tentu, saya senang membantu Anda menjelajahi Alkitab. Apakah ada ayat dan atau topik tertentu yang ingin Anda bicarakan atau pelajari? Baik, karena teman WA tadi masih belum respon. Saya tunggu. So, oke, ayo. Kami mau belajar dari Yeremia pasal 2. And seterusnya. Ini bedanya ya percakapan antar manusia dengan GPT. Kadang GPT atau ini dalam hal ini GPT ya, tapi AI secara umum kadang-kadang jauh lebih ramah dibandingkan manusia. Dan 24/7 teman-teman itu terlalu sibuk untuk jawab. Sudah bilang maaf ya, mereka baik hati mau, tetapi sibuk dengan segala yang lain. Tetapi ada selalu ada waktu. Ya, oke.